Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IoT yang beranggotakan Azalia Febrilianti, Felicia Hana Serevin, Latifatul Fauzia Firdausi, Filza Sapagani, dan Karanegara Cakrawala. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang subjek hukum internasional. Materi yang akan kami bahas mencakup pertama, pengertian subjek hukum internasional, yang kedua, syarat subjek hukum internasional, dan yang ketiga, macam-macam subjek hukum internasional. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu subjek hukum internasional, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian dari subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki kecakapan tertentu. Subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Terdapat anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Sebagai konsekuensinya, negara paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang, ataupun mendukung hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban. Kedudukan seperti ini menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang memainkan peranan yang sangat dominan. Dominannya peran negara dalam hubungan-hubungan hukum internasional juga tidak terlepas dari keunggulan negara, yakni negara memiliki apa yang disebut kedaulatan. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian dua negara atau lebih yang memiliki tujuan, kewenangan, dan struktur organisasi. Organisasi internasional diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau International Committee of Red Cross (ICRC) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss sejak tahun 1963. Palang Merah Internasional ini merupakan subjek hukum internasional terbatas yang lahir disebabkan faktor sejarah. Statusnya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah, terutama Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Palang Merah Internasional diberi kedudukan khusus dalam konflik bersenjata untuk menolong korban perang dari pihak yang berselisih tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Sejak itu, Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional meski ruang lingkupnya sangat terbatas. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Perjanjian Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara Tahta Suci Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Saat ini, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik dengan negara lainnya. Organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan hak-haknya. Yang pertama, pengertiannya masih kontroversial. Dapat dilakukan sebagai subjek atau pribadi hukum internasional sementara waktu saja selama berujung untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah kaum belligeransi. Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Menurut Oppenheimer Lauterpacht, terdapat 4 syarat suatu kelompok pemberontak dapat digolongkan memiliki kedudukan sebagai pribadi hukum internasional. Syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama, adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum pemberontak tersebut. Yang kedua, kaum pemberontakan itu harus menguasai atau menduduki sebagian wilayah dari negara itu. Yang ketiga, adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak, yakni negara yang bersangkutan dan kaum pemberontak itu sendiri. Yang keempat, adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. Perkembangan hukum internasional memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri semakin dikukuhkan dengan lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan di dunia. Dasar hukum yang menyatakan individu sebagai subjek hukum internasional antara lain adalah Perjanjian Versailles 1919 pada pasal 97 dan 304. Yang kedua ada Perjanjian Upper Silesia tahun 1922. Yang ketiga ada Keputusan Permanent Court of Justice pada tahun 1928. Yang keempat ada Perjanjian London 1945 dan Konvensi Genocide 1948. Wilayah perwalian.
Wilayah perwakilan adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, kemudian ditempatkan di bawah mandat dari negara-negara yang menang perang. Untuk selanjutnya dibimbing dan diarahkan menjadi negara merdeka jika dipandang sudah memenuhi syarat untuk menjadi negara merdeka. Seperti wilayah Afrika Barat Daya yang telah merdeka menjadi negara Namibia. Semula merupakan wilayah jajahan Jerman yang telah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Ditempatkan di bawah mandat dari Afrika Selatan, di bawah naungan Dewan Mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Demikian pula dengan Papua Nugini, merupakan wilayah mandat yang ditempatkan di bawah Australia sebagai negara mandatnya. Wilayah mandat merupakan wilayah yang tidak mandiri, yaitu wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan pihak asing tanpa dukungan dari negara yang mendukungnya, atau Mandatory States. Istilah mandat ini lahir pada ekspansi dunia Islam, wilayah-wilayah koloni Jerman, dan sebagai wilayah provinsi Turki selesai Perang Dunia Pertama. Sekarang eksistensi dari wilayah perwakilan sudah merupakan sejarah. Selanjutnya adalah organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah. Biasa disebut dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di berbagai negara. Dengan demikian, dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara. Perusahaan transnasional dan multinasional, fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.